Orang-orang yang cinta kepada Allah nggak mungkin dia akan merugikan kepada sesamanya, karena mereka niatnya adalah cinta kepada Allah dan mereka adalah takut dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban seorang manusia adalah menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdullah ibn Mas'ud itu mengatakan, siapa sih orang yang dicintai sama Allah? Al-mar'atu ma'aman ahabba. Orang-orang yang mencintai Allah, nanti itu Allah akan mencintainya dia. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, maka Allah pun juga akan mencintainya. Orang-orang yang cinta kepada Allah adalah orang-orang yang tidak mungkin orang-orang itu akan mau menjelekkan kepada sesamanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang-orang yang cinta kepada Allah mereka akan merugikan kepada orang lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang-orang yang cinta kepada Allah mereka akan menelantarkan keluarganya. Nggak mungkin. Orang-orang yang cinta kepada Allah nggak mungkin dia akan merugikan kepada sesamanya, karena mereka niatnya adalah cinta kepada Allah dan mereka adalah takut dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban seorang manusia adalah menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Itu pasti akan dipegang orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah justru mereka akan berusaha memberikan manfaat yang sangat banyak kepada sesamanya, karena mereka sadar itu adalah bentuk cintanya. Ketika Allah mencintai orang-orang, maka Allah pun langsung memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah engkau kemari. Dan aku mencintai Rifai bin Madkur, aku mencintainya, maka sampaikanlah kepada malaikat yang lain, wahai Jibril. Jadi Allah ketika mencintai seseorang, ketika cinta Allah mencintai hambanya, maka Allah langsung memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai Fulan bin Fulan, aku mencintai Rifai bin Malkur misalnya. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah. Maka itu diumumkan dan langsung mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mencintainya dia, maka sampaikanlah kepada seluruh makhluk yang ada di langit ini, aku mencintainya. Maka malaikat Jibril langsung memanggil seluruh makhluk yang ada di langit itu, mereka semua adalah malaikat, dan mengatakan, wahai malaikat, wahai makhluk di langit, maka Allah mencintai dan dia, dan maka cintailah dia. Ini orang-orang yang cinta, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi bagi manusia, siapakah orang-orang yang dicintai Allah? Maka buktikanlah bahwa engkau adalah cinta kepada Allah. Buktinya apa? Yaitu niatkanlah ketika ibu-ibu ketika mau umroh, niatkan, ya Allah, aku datang ke sini karena aku mencintaimu. Itu salah satu bentuk cinta kita. Walaupun ibu masih bisa sedikit, nggak apa-apa, nanti tambahkanlah tiap hari untuk terus membina mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah. Karena orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang sangat mulia. Akhirnya apa? Begitu malaikat menyampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, maka semua malaikat kemudian mereka menyampaikan adalah orang-orang yang ada di bumi, dan mereka akan, orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang selalu mendapat perhatian dari Allah. Mereka tidak tahu ada di negeri mana. Kalau mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka mereka pun di mana tempatnya, mereka akan dimuliakan. Karena apa? Karena cintanya Allah, karena ada rahmatnya Allah di situ. Dan ketika orang akan meninggal dunia, orang-orang yang dicintai kepada Allah, maka mereka akan diberikan tempat yang sangat mulia. Bahkan ketika dalam kisah dalam kitab ini, ketika seorang hamba yang soleh, ketika ruhnya akan dicabut, maka seluruh malaikat itu turun. 70.000 malaikat turun. Kemudian ada satu malaikat yang mereka adalah langsung mereka ada di atas kepalanya seorang manusia tersebut. Di atas kepalanya. Dan malaikat kemudian ketika orang itu akan nazar, maka malaikat Jibril memberitahu tempatnya di mana dia di neraka apa ada di surga, karena bentangan sayapnya malaikat Jibril tahu tempatnya orang ini ada di mana.
Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, ketika mereka diambil nyawanya, maka dimotivasi oleh malaikat yang lain. Wahai si fulan, engkau telah ditunggu oleh Tuhanmu. Tuhanmu sudah menunggu, Allah sudah menunggumu. Maka orang-orang yang biasa rindu kepada Allah, orang yang biasa cinta kepada Allah, orang yang biasa mencintai Allah, orang yang biasa melakukan apapun karena Allah, begitu dimotivasi, wahai roh, pergilah kau, Allah sudah menunggunya, maka mereka sangat-sangat cepat mereka akan menunggunya. Dan mereka akan berusaha pergi dengan secepatnya. Kenapa? Karena Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Mereka tidak mau seperti itu, dan mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Itulah orang-orang yang mereka kembalinya akan dengan sangat mudah. Ketika malaikat Israel mengatakan, wahai, kemudian malaikat yang lainnya di sampingnya, kemudian wahai roh, cepatlah engkau keluar, Allah sudah menunggu. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, maka rohnya akan cepat untuk bertemu dengan Allah. Langsung mereka roh itu keluar dari rohnya. Ketika nazar langsung diberitahukan, ini adalah tempatmu, ini adalah syurga dan neraka, maka mereka pergi kepada Allah. Maka ketika roh itu diambil oleh Allah, mereka roh itu sudah kembali, maka mereka kemudian di langit, maka para malaikat pun turun. Pada orang-orang yang cinta kepada Allah, ketika rohnya dibawa ke langit yang ke-1, maka para malaikat pun bertanya, wahai malaikat, itu rohnya siapa, wahai malaikat? Maka dijawab oleh seorang malaikat, ini adalah ruhnya orang yang mencintai Allah, ini adalah ruhnya orang yang mencintai Rasulullah, ini adalah ruhnya orang menjadi ahli Al-Quran, ini adalah ruhnya orang yang selalu membaca sholawat, ini adalah ruhnya orang yang berbuat apapun karena Allah. Maka malaikat langsung di seluruh langit itu mengatakan, ya malaikat, aku juga ingin mensolatkannya dia, aku ingin memandikannya dia. Maka seluruh malaikat yang ada di langit, maka mereka mendoakannya. Maka seluruh malaikat yang di langit, mereka adalah memintakan maaf kepadanya. Begitu juga pada langit kedua, maka seluruh malaikat bertanya, wahai malaikat, itu ruhnya siapa? Ini ruhnya adalah orang-orang yang mencintai Allah. Maka seluruh malaikat yang ada di langit semuanya langsung mengatakan, ya malaikat, aku ingin menyolatkannya lebih dahulu. Maka ikut menyolatkan, dan aku juga ingin memandikannya sampai langit ke atas. Maka ketika sampai langit ke-7, maka Allah mengatakannya kepada rohnya, wahai malaikat, turunkanlah rohnya dia, berikanlah mereka, turunkanlah ke dalam bumi. Jadi orang kalau masuk surga setelah meninggal itu Pak, itu registrasi dulu Pak. Registrasi dulu Pak Kiai, ke langit 7. Setelah Allah mengatakan, wahai malaikat, aku ridho kepadanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka setelah Allah memberikan izinnya ketika langit ke-7, maka mereka diturunkan ke dalam bumi. Langsung Allah mengatakan, fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Itu bagi orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang bagi mencintai Rasul, dan orang-orang yang lebih mencintai negeri akhirat. Maka begitu meninggal, itu bukan hal yang menakutkan. Makanya kenapa orang-orang yang soleh, kenapa orang itu cepat mereka akan dikuburkan, mereka akan dimakamkan. Kenapa? Karena begitu dimakamkan, mereka digotong kerandanya dalam keranda, maka mereka mengatakan, iya, kenapa tidak cepat-cepat aku untuk bertemu dengan Allah? Langsung nanya begitu. Kenapa gak cepat-cepat langsung bertemu dengan Allah? Maka begitu sampai di alam kubur, maka malaikat Munkar dan Nakir datang. Begitu malaikat Munkar dan Nakir datang, maka mereka ditanyain. Pertanyaannya ibu sudah hafal ya? Jawabannya udah hafal juga? Iya, insya Allah hafal. Ya, pertanyaan itu hanya dia bisa dilakukan dengan ibadah karena cintanya kepada Allah.